Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Faiza Rizmanda Putri dengan NIM 2022177, Ahmad Buhari Muslim dengan NIM 2022185, Farid Aristiawan dengan NIM 2022196, Rima Dian Utami dengan NIM 2022197, Putri Dewi Pravitri dengan NIM 2022107. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi pelanggaran HAM terhadap kasus G30 SPKI. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak bisa mendapat atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan 30 September merupakan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Kronologi peristiwa tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. 2. Mejen Suprapto pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrawirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. 3. Mejen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya saat mencoba melakukan perlawanan. Haryono pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Ia diduga sudah dalam keadaan tidak bernyawa ketika dibawa ke lubang buaya. Empat, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno. Sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Sang jenderal kemudian ditembak di sebuah rumah dekat lubang buaya pada sekitar pukul 7 WIB. 5. Maijen S. Parman diculik pada sekitar pukul 4 WIB. Ia terkecoh dengan penampilan rombongan penculik yang mengenakan seragam Cakrawirawa. 6.
Brigjen DI Panjaitan, diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Brigjen DI Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Soekarno. Sempat melakukan perlawanan, Jenderal asal Tapanuli tersebut ditembak di halaman rumahnya dan langsung dibawa pergi. 7. Letu Per Andreas Tendean. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan. Namun pada 1 Oktober 1965, ia di tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, yang merupakan target sebenarnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal A.H. Nasution, mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan terbunuh di lubang buaya oleh pasukan penculik. Sementara A.H. Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan tersebut ini. Penyelesaian pelanggaran HAM dalam kasus G30 SPKI dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan semangat kebangsaan yang membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, maka penyelesaian dengan cara non-yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Tidak ada nuansa saling salah menyalahkan. 2. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar di masa kini dan di masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi. 3. Sikap atau keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan. 4. Tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut dengan sungguh-sungguh. Upaya lain agar kasus tersebut tidak terulang kembali dilakukan dengan cara yaitu kita harus mempelajari, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memilah gerakan-gerakan organisasi agar tidak terjerumus gerakan-gerakan yang bersifat radikal. Menindak tegas kasus-kasus pelanggaran HAM dan memperkuat hukum yang berlaku. Sudut pandang keluarga korban terhadap keturunan PKI. Di mata Amelia, Putri Jenderal Ahmad Yani, semuanya adalah korban dari tragedi 30 September 1965. Termasuk para keluarga dari mereka yang ikut kena imbas dari kisah penumpasan Partai Komunis Indonesia pasca peristiwa 30 September 1965 tersebut. Kita semua korban, dalangnya adalah PKI. Kita semua merasakan kepedihan yang amat sangat, ucap Amelia. Kita tidak bicara rehabilitasi, tapi anak cucu mereka atau tahanan politik 1965 yang mendapat imbasnya. Mereka selalu dibilang anak PKI pengkhianat. Dan itu menyebabkan mereka ketakutan, kata Amelia. Tentu cap negatif terhadap mereka seolah tidak bisa hilang sampai saat ini. Kata Amelia, banyak dari mereka yang sampai kini tidak berani bertemu dengan orang-orang. Apalagi masih banyak KTP mereka yang diberi label khusus, seakan diberi tanda bahwa mereka bukan warga biasa. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.